Orang miskin sering mengejar uang. Orang bijaksana sibuk membangun dirinya. Anehnya, uang lebih sering datang kepada yang kedua. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Bahkan mungkin ada yang langsung berkata, kalau tidak mengejar uang, bagaimana mungkin uang bisa datang? Pertanyaan itu sangat wajar, karena sejak kecil kita diajarkan bagaimana mencari uang, tetapi sangat sedikit yang mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang layak dipercaya oleh uang. Padahal disitulah letak perbedaannya. Coba kita renungkan sejenak. Mengapa ada dua orang yang sama-sama bekerja keras, tetapi hasil hidupnya sangat berbeda? Yang satu semakin lama semakin dipercaya, peluang terus berdatangan, relasi semakin luas, usahanya berkembang, dan hidupnya terasa semakin lapang. Sementara yang satu lagi bekerja tidak kalah keras, tetapi selalu merasa dikejar tagihan, dikejar kebutuhan dan dikejar rasa cemas. Kalau hanya kerja keras yang menentukan, seharusnya hasil mereka tidak akan sejauh itu. Saya sering memperhatikan satu kenyataan yang menarik. Banyak orang mengejar uang seolah-olah uang itu sedang berlari menjauh darinya. Mereka berpindah pekerjaan tanpa membangun kemampuan, berpindah usaha tanpa memperbaiki karakter, bahkan mengejar keuntungan tanpa memikirkan apakah dirinya sudah layak menerima kepercayaan yang lebih besar. Akibatnya, ketika uang datang, uang itu juga cepat pergi, seperti tamu yang datang ke rumah yang belum siap menerimanya. Kalau dipikirkan lagi, uang sebenarnya tidak bisa berpikir. Uang tidak bisa memilih kepada siapa ia akan datang. Tetapi manusia bisa memilih kepada siapa ia akan memberikan kepercayaan, kesempatan, kerjasama, jabatan, proyek, pelanggan, bahkan investasi. Dan hampir semua itu menjadi jalan datangnya uang. Jadi sebenarnya yang kita cari bukan uangnya terlebih dahulu. Yang kita bangun adalah alasan mengapa orang lain mau mempercayai kita. Bayangkan kehidupan ketika uang terasa selalu kurang. Gaji baru masuk beberapa hari, sudah habis untuk membayar cicilan. Ada kebutuhan mendadak, kepala langsung dipenuhi kecemasan. Anak membutuhkan biaya sekolah, orang tua membutuhkan pengobatan, kendaraan rusak, usaha sedang sepi, sementara tabungan semakin menipis. Yang paling melelahkan bukan hanya kondisi dompet, tetapi pikiran yang tidak pernah benar-benar beristirahat. Kita mulai sulit menikmati makan bersama keluarga, karena kepala masih memikirkan tagihan. Malam hari badan sudah berbaring di tempat tidur, tetapi pikiran masih berlari kemana-mana. Bangun pagi bukan karena tubuh sudah segar, melainkan karena kecemasan sudah lebih dulu membangunkan kita. Kalau keadaan seperti ini berlangsung bertahun-tahun, bukan hanya keuangan yang terganggu, hubungan keluarga ikut tertekan, kesehatan mulai menurun, dan semangat hidup perlahan memudar. Sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua, pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, tetapi hasilnya seperti berjalan di tempat? Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa rezeki rasanya selalu mampir sebentar, lalu pergi lagi? Atau mungkin kamu pernah merasa semakin mengejar uang, justru hidup terasa semakin gelisah? Kalau jawabanmu, iya, berarti kita sedang belajar pelajaran yang sama. Lalu bagaimana kalau selama ini kita mengejar sesuatu yang salah? Bagaimana kalau uang sebenarnya hanyalah akibat, bukan tujuan utama? Bagaimana kalau yang selama ini dicari oleh uang bukan orang yang paling sibuk mengejarnya, melainkan orang yang paling siap menjaganya? Siap dalam cara berpikirnya, siap dalam kebiasaannya, siap dalam karakternya, dan siap dalam tanggung jawabnya. Kalau itu benar, maka yang perlu kita bangun bukan lagi cara mengejar uang, melainkan cara membangun diri. Saya suka memakai satu gambaran sederhana. Banyak orang sibuk mengejar kupu-kupu ke sana kemari sampai kelelahan. Padahal orang yang memahami alam akan memilih menanam bunga, merawat tanah, menjaga taman, lalu kupu-kupu datang dengan sendirinya. Kehidupan pun sering bekerja dengan cara yang hampir sama. Kepercayaan, kesempatan, relasi, dan rezeki lebih senang singgah pada taman yang dirawat daripada pada orang yang terus berlari mengejarnya. Hari ini saya ingin mengajak kamu membangun taman itu. Bukan taman yang berisi bunga, tetapi taman yang dibangun dari 5 pola kesadaran. 5 pola yang mungkin tidak langsung membuatmu kaya besok pagi,
tetapi perlahan membentuk karakter yang membuat orang lain lebih percaya, lebih nyaman bekerja sama, dan lebih yakin menitipkan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Karena pada akhirnya, uang hampir selalu mengikuti kepercayaan. Kalau perjalanan seperti ini memang sedang kamu cari, temani saya sampai selesai. Simpan video ini agar suatu hari nanti kamu bisa memutarnya kembali ketika semangatmu mulai turun. Dan kalau kamu percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten, jangan lupa bergabung bersama keluarga besar Sentuhan Hati Nurani. Saya percaya, satu pola kesadaran yang kamu latih hari ini bisa menjadi awal perubahan hidupmu beberapa tahun ke depan. Mari kita mulai membangun tamannya. Pola kesadaran pertama, uang lebih suka dititipkan kepada orang yang mampu mengelola dirinya daripada kepada orang yang hanya pandai mengelola keinginannya. Kalimat ini terdengar sedikit menyindir, tetapi coba renungkan. Banyak orang ingin penghasilannya bertambah, sementara keinginannya bertambah jauh lebih cepat daripada penghasilannya. Baru mendapatkan sedikit tambahan rezeki, langsung muncul keinginan baru. Baru memperoleh keuntungan kecil, sudah sibuk menaikkan gaya hidup. Akhirnya uang terus bekerja, tetapi tidak pernah sempat bertumbuh. Yang menarik, orang-orang yang berhasil membangun kehidupan yang mapan biasanya memiliki satu kebiasaan yang sama. Mereka tidak langsung menuruti semua keinginannya. Mereka belajar membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang harus diprioritaskan, dan mana yang masih bisa menunggu. Disiplin kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar terhadap masa depan. Kalau seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia mampu mengelola sesuatu yang lebih besar? Coba bayangkan, ada perusahaan yang ingin mencari pemimpin. Menurutmu, apakah mereka akan memilih orang yang mudah terbawa emosi, mudah menyerah, dan sulit menjaga komitmen? Tentu tidak begitu, kan? Mereka akan mencari orang yang mampu memimpin dirinya terlebih dahulu. Karena orang yang mampu memimpin dirinya biasanya juga mampu memimpin tanggung jawab yang lebih besar. Disinilah hubungan antara karakter dan rezeki mulai terlihat. Orang yang disiplin lebih mudah dipercaya. Orang yang dipercaya lebih sering mendapatkan kesempatan. Kesempatan melahirkan pengalaman. Pengalaman meningkatkan kemampuan. Kemampuan menghadirkan nilai. Dan nilai yang besar hampir selalu diikuti oleh rezeki yang lebih besar. Ternyata uang tidak datang karena kita memintanya, tetapi karena kita terus meningkatkan nilai yang bisa kita berikan. Kalau kita melihatnya dari sisi keimanan, kemampuan mengendalikan diri juga merupakan bentuk rasa syukur. Kita tidak diperbudak oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Kita belajar merasa cukup tanpa berhenti berkembang. Hati seperti ini lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan keputusan-keputusan finansial pun menjadi jauh lebih bijaksana. Dari sinilah taman pertama mulai tumbuh. Namun mengelola diri saja belum cukup. Ada banyak orang yang disiplin, tetapi hidupnya tetap berjalan biasa-biasa saja. Mengapa demikian? Karena masih ada satu pola kesadaran yang membuat nilai diri kita benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang. Pola kesadaran kedua. Rezeki sering mengikuti orang yang menyelesaikan masalah, bukan orang yang sibuk mengeluh tentang masalah. Coba perhatikan kehidupan di sekitar kita. Mengapa seorang dokter dibayar karena kemampuannya mengatasi penyakit? Mengapa seorang teknisi dibayar karena mampu memperbaiki kerusakan? Mengapa seorang guru dihormati karena membantu orang lain memahami sesuatu? Jawabannya sederhana. Mereka dibayar bukan karena pekerjaannya semata, tetapi karena masalah yang mampu mereka selesaikan. Sayangnya banyak dari kita justru menghabiskan lebih banyak waktu membicarakan masalah daripada belajar menyelesaikannya. Ketika usaha sedang sepi, kita sibuk mengeluh. Ketika pekerjaan terasa berat, kita sibuk menyalahkan keadaan. Ketika peluang belum datang, kita sibuk menunggu keberuntungan. Padahal dunia tidak memberi penghargaan kepada orang yang paling banyak mengeluh. Dunia memberi tempat kepada orang yang mampu membawa solusi. Saya ingin mengajak kamu melihat hidup dari sudut yang sedikit berbeda. Setiap masalah sebenarnya sedang bertanya kepada kita, kemampuan apa yang perlu kamu miliki
agar mampu melewatiku? Pertanyaan ini mengubah cara kita memandang kesulitan. Kita tidak lagi hanya melihat beban, tetapi mulai melihat pelajaran. Dan setiap pelajaran yang benar-benar kita kuasai akan meningkatkan nilai diri kita di mata kehidupan. Semakin besar masalah yang mampu kamu selesaikan, semakin besar pula manfaat yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Semakin besar manfaat yang kamu berikan, semakin besar pula alasan orang untuk mempercayaimu, bekerja sama denganmu, bahkan merekomendasikanmu kepada orang lain. Disinilah rezeki mulai bergerak. Bukan karena kita mengejarnya, tetapi karena kita menjadi seseorang yang layak dicari ketika masalah muncul. Kalau kita renungkan lebih dalam lagi, bukankah Tuhan juga mengajarkan agar manusia menjadi pembawa manfaat? Manfaat tidak selalu berbentuk uang, kadang berbentuk ketulusan, kejujuran, ketenangan, ilmu, atau tenaga yang membantu orang lain bangkit. Anehnya, ketika kita sungguh-sungguh menanam manfaat, kehidupan sering membalasnya dengan cara yang tidak pernah kita duga. Jalan rezeki terbuka melalui pintu-pintu yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Namun perjalanan kita belum selesai. Mengelola diri dan menjadi penyelesai masalah baru, membangun fondasi taman yang baik. Di bagian berikutnya, kita akan membahas 3 pola kesadaran yang justru menjadi alasan mengapa orang lain berani menitipkan peluang besar kepada kita. Dan di sanalah kita akan memahami mengapa uang sebenarnya tidak pernah mencari orang yang paling sibuk mengejarnya, melainkan mencari orang yang paling siap menjaganya. Pola kesadaran ketiga, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya seringkali lebih mahal daripada uang itu sendiri. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi kalau direnungkan lebih dalam, hampir semua jalan rezeki sebenarnya dibuka oleh kepercayaan. Coba bayangkan, mengapa seseorang dipilih menjadi pemimpin? Mengapa ada pelanggan yang terus kembali membeli dari toko yang sama? Mengapa ada investor yang berani menanamkan modalnya? Jawabannya bukan semata karena uang, melainkan karena mereka percaya kepada orang yang memegang tanggung jawab itu. Lucunya, banyak orang justru sibuk mengejar keuntungan, tetapi lupa membangun kepercayaan. Ingin dipercaya, tetapi masih sering mengingkari janji. Ingin dihargai, tetapi masih suka meremehkan komitmen kecil. Bahkan ada yang ingin usahanya berkembang, sementara ucapannya sendiri sulit dipegang. Bukankah ini sesuatu yang layak kita renungkan? Kita berharap hasil yang besar, tetapi masih menanam benih yang kecil. Kepercayaan tidak lahir dari satu tindakan besar. Ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Tepat waktu ketika berjanji, jujur ketika melakukan kesalahan, tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada yang melihat, dan tetap menjaga kualitas meskipun tidak ada yang memuji. Semua itu mungkin tidak langsung menghasilkan uang hari ini, tetapi diam-diam sedang membangun nama baik yang nilainya jauh lebih mahal daripada keuntungan sesaat. Saya sering mengatakan bahwa uang bisa hilang, jabatan bisa berganti, bahkan usaha bisa jatuh. Tetapi ketika nama baik tetap terjaga, kesempatan akan datang kembali. Orang akan lebih mudah memberikan peluang kepada seseorang yang pernah gagal dengan jujur daripada kepada orang yang pernah berhasil dengan cara yang tidak bisa dipercaya. Karena pada akhirnya, manusia lebih nyaman menitipkan masa depannya kepada karakter daripada kepada kepintaran. Kalau kita melihatnya dari sisi kehidupan yang lebih luas, bukankah Tuhan pun sangat mencintai orang-orang yang menjaga amanah? Amanah bukan hanya soal uang. Amanah adalah kesediaan menjaga apapun yang telah dipercayakan kepada kita. Ketika kita menjaga amanah kecil dengan sungguh-sungguh, perlahan kehidupan akan mempercayakan amanah yang lebih besar. Dari sinilah taman ketiga mulai berbunga. Namun kepercayaan saja belum cukup. Ada banyak orang yang jujur dan baik, tetapi masih sering kehilangan kesempatan. Mengapa demikian? Karena masih ada satu pola kesadaran yang menentukan apakah kita mampu melihat pintu yang sebenarnya sudah terbuka di depan mata. Pola kesadaran keempat, kesempatan jarang mengetuk pintu orang yang pikirannya dipenuhi ketakutan. Kalimat ini mungkin terdengar sedikit tajam, tetapi coba perhatikan kehidupan kita sendiri.
Ketika pikiran sedang panik, apa yang biasanya terlihat, hampir semuanya tampak seperti ancaman. Masalah terlihat lebih besar daripada kenyataannya. Jalan keluar terasa semakin sempit. Padahal seringkali yang mengecil bukan peluangnya, melainkan keberanian kita untuk melihatnya. Saya pernah memperhatikan dua orang menghadapi keadaan yang sama. Yang satu berkata, situasinya sedang sulit. Yang satu lagi berkata, situasinya memang sulit, tetapi pasti ada cara. Keadaannya sama, tantangannya sama, bahkan modalnya hampir sama. Yang berbeda hanyalah cara mereka memandang keadaan. Anehnya, orang yang kedua lebih sering menemukan jalan keluar yang sebelumnya tidak terlihat. Disinilah ketenangan memiliki peran yang sangat besar. Pikiran yang tenang lebih mudah berpikir jernih. Pikiran yang jernih lebih mudah melihat peluang. Peluang yang terlihat melahirkan keputusan yang lebih baik. Dan keputusan yang baik perlahan mengubah arah kehidupan. Jadi jangan heran kalau orang yang tampak tenang seringkali terlihat lebih beruntung. Bukan karena nasibnya berbeda, tetapi karena ia mampu melihat sesuatu yang tidak sempat dilihat oleh orang yang sedang panik. Hal yang sama juga terjadi dalam dunia usaha, pekerjaan, bahkan kehidupan keluarga. Ketika semua orang sedang sibuk bereaksi, orang yang mampu tetap tenang biasanya justru menjadi tempat bertanya. Ketika semua orang kehilangan arah, orang yang berpikir jernih seringkali dipercaya untuk menentukan langkah berikutnya. Tanpa disadari, ketenangan berubah menjadi nilai yang sangat mahal. Kalau kita renungkan lebih dalam, bukankah setiap ujian sebenarnya mengundang kita untuk memilih? Apakah kita ingin dikuasai oleh rasa takut atau belajar melihat hikmah yang tersembunyi di balik setiap keadaan? Keputusan itu memang tidak selalu mudah. Tetapi setiap kali kita memilih tetap tenang, sebenarnya kita sedang melatih mata batin agar mampu melihat peluang di balik kesulitan. Dan taman kita pun semakin subur. Namun semua pola kesadaran yang sudah kita bahas masih memiliki satu akar yang menyatukan semuanya. Akar inilah yang menentukan apakah uang hanya mampir sebentar atau benar-benar merasa betah tinggal dalam kehidupan kita. Pola kesadaran kelima, berhentilah mengejar uang. Bangunlah dirimu menjadi tempat yang layak bagi uang untuk menetap. Inilah inti dari seluruh perjalanan kita hari ini. Selama ini banyak orang bertanya, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang? Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, sudahkah saya menjadi pribadi yang mampu menjaga ketika uang itu datang? Karena mendapatkan sesuatu seringkali lebih mudah daripada mempertahankannya. Coba kita lihat kembali 5 pola kesadaran yang sudah kita lalui. Ketika kamu mampu mengelola diri, kamu menjadi lebih disiplin. Ketika kamu terbiasa menyelesaikan masalah, kamu menjadi lebih bermanfaat. Ketika kamu menjaga kepercayaan, orang lain merasa aman berjalan bersamamu. Ketika kamu mampu tetap tenang, kamu melihat peluang yang tidak dilihat banyak orang. Semua itu perlahan membentuk satu hal yang paling berharga, yaitu karakter. Karakter inilah yang diam-diam dicari oleh kehidupan. Karakter membuat orang percaya. Kepercayaan membuka relasi. Relasi menghadirkan kesempatan. Kesempatan melahirkan pengalaman. Pengalaman meningkatkan kemampuan. Kemampuan menciptakan nilai. Dan nilai yang terus bertumbuh akan mengundang keberlimpahan datang secara alami. Jadi ternyata uang hanyalah mata rantai terakhir dari perjalanan panjang yang dimulai dari kesadaran. Saya juga ingin mengajak kita melihat sesuatu yang sering luput diperhatikan. Mengapa ada keluarga yang mampu mempertahankan kesejahteraannya hingga beberapa generasi, sementara ada juga yang kehilangan semuanya hanya dalam waktu singkat? Ternyata yang diwariskan bukan hanya aset. Yang lebih penting adalah karakter, cara berpikir, kebiasaan, kedisiplinan, dan nilai-nilai kehidupan. Aset tanpa karakter mudah habis, tetapi karakter yang baik mampu membangun aset kembali, bahkan ketika semuanya pernah hilang. Kalau kita memahami hal ini, perlahan cara kita memandang rezeki akan berubah. Kita tidak lagi sibuk mengejar uang kemana-mana. Kita mulai sibuk memperbaiki diri, memperluas manfaat, menjaga amanah, melatih ketenangan, dan meningkatkan kualitas hidup sedikit demi sedikit. Anehnya,
Ketika karakter terus bertumbuh, jalan-jalan rezeki yang sebelumnya terasa tertutup mulai terbuka satu persatu. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena kita telah berubah menjadi pribadi yang siap menerima lebih banyak tanggung jawab. Mungkin mulai hari ini, kita tidak perlu lagi bertanya, di mana uang berada? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, sudahkah saya menjadi taman yang layak didatangi? Karena kupu-kupu tidak pernah menetap di taman yang gersang. Begitu pula keberlimpahan. Ia lebih senang tinggal di hati yang disiplin, pikiran yang jernih, karakter yang dapat dipercaya, dan kehidupan yang dipenuhi manfaat bagi sesama. Dan setelah memahami 5 pola kesadaran ini, perjalanan kita sebenarnya baru saja dimulai. Ada 4 langkah sederhana yang akan menentukan apakah semua pemahaman ini benar-benar mengubah hidup, atau hanya menjadi pengetahuan yang sebentar lagi terlupakan. Tentang 4 langkah itulah yang akan kita renungkan bersama di bagian penutup. Di sanalah seluruh perjalanan hari ini akan menemukan maknanya. Kalau kamu memperhatikan sejak awal video ini, sebenarnya kita tidak sedang membahas uang. Kita sedang membahas diri kita sendiri. Uang hanya menjadi pintu masuk agar kita mau melihat sesuatu yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, uang hanyalah akibat. Sementara penyebabnya seringkali tersembunyi di dalam cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. 5 pola kesadaran yang sudah kita bahas hari ini mungkin terlihat sederhana. Mengelola diri, menyelesaikan masalah, menjaga kepercayaan, melihat peluang, dan membangun karakter yang layak dipercaya oleh kehidupan. Namun justru hal-hal sederhana seperti inilah yang sering diabaikan banyak orang. Kita ingin hasil yang besar, tetapi tidak sabar membangun akar yang kuat. Padahal pohon yang kokoh selalu tumbuh dari akar yang tidak terlihat. Sekarang pertanyaannya, bukan lagi apakah kamu memahami 5 pola kesadaran ini atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah video ini selesai? Karena pengetahuan yang hanya disimpan di kepala tidak akan mengubah kehidupan. Ia hanya menjadi koleksi informasi, dan hidup tidak berubah karena apa yang kita tahu. Hidup berubah karena apa yang kita latih setiap hari. Karena itulah saya ingin mengajakmu mengingat 4 langkah sederhana yang menjadi pegangan kita di channel Sentuhan Hati Nurani. Diam. Diam yang saya maksud bukan diam karena menyerah, bukan diam karena takut, bukan pula diam karena tidak tahu harus berbuat apa. Diam adalah berhenti memberi makan kepanikan. Diam adalah berhenti mengulang-ulang kekhawatiran yang sama di dalam kepala. Diam adalah memberi kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat sejenak dari kebisingan yang selama ini membuat kita sulit melihat jalan keluar. Coba perhatikan, segelas air yang terus diaduk. Air itu akan keruh, dasarnya tidak terlihat. Tetapi ketika adukan dihentikan, perlahan semuanya mengendap. Air menjadi jernih kembali. Pikiran manusia pun sering bekerja seperti itu. Ketika hidup sedang sulit, yang pertama kali perlu kita lakukan bukan berlari kemana-mana. Kadang yang paling kita butuhkan justru duduk sejenak, menarik napas, dan membiarkan pikiran kembali tenang. Setelah itu, dinginkan kepala. Ini penting sekali, karena banyak keputusan buruk lahir dari kepala yang panas. Saat marah, kita ingin membalas. Saat panik, kita ingin mengambil jalan pintas. Saat takut, kita ingin menyerah. Dan saat terlalu bersemangat, kita sering mengabaikan risiko. Akibatnya, keputusan yang dibuat dalam keadaan emosi seringkali menjadi penyesalan di kemudian hari. Kalau hari ini kamu sedang menghadapi masalah keuangan, jangan panik. Kalau kamu sedang memiliki utang, jangan panik. Kalau usahamu sedang lesu, jangan panik. Kalau tabunganmu belum sesuai harapan, tetap jangan panik. Kepanikan tidak pernah menambah uang 1 rupiah pun. Kepanikan hanya membuat kita sulit melihat solusi yang sebenarnya ada di depan mata. Setelah kepala mulai dingin, susun rencana. Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka membuat rencana yang terlalu besar hingga akhirnya tidak dijalankan sama sekali. Padahal kehidupan berubah oleh langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalau kondisi keuanganmu sedang minus, jangan langsung berpikir bagaimana menjadi miliarder.
Pikirkan bagaimana memperbaiki satu kebiasaan yang selama ini membuat kondisi semakin sulit. Kalau kamu sedang terlilit utang, jangan langsung memikirkan bagaimana melunasi semuanya sekaligus. Fokuslah pada langkah pertama yang realistis. Mungkin mulai mencatat semua pengeluaran, mungkin mulai mengurangi satu kebiasaan yang boros, mungkin mulai mencari satu kemampuan baru yang bisa meningkatkan nilai dirimu. Langkah kecil memang tidak terlihat hebat, tetapi langkah kecil yang dilakukan setiap hari seringkali menghasilkan perubahan besar. Kalau penghasilanmu masih terbatas, jangan sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah pada peningkatan dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu pelajari? Apa yang bisa kamu perbaiki? Apa yang bisa kamu lakukan lebih baik daripada kemarin? Karena masa depan jarang berubah karena satu keputusan besar. Masa depan biasanya berubah karena kebiasaan kecil yang terus diulang, dan setelah rencana tersusun, jalankan rencana. Ini bagian yang paling sederhana sekaligus paling sulit. Banyak orang suka belajar, banyak orang suka menonton video inspiratif, banyak orang suka mengumpulkan pengetahuan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menjalankannya. Padahal, jarak antara kehidupan lama dan kehidupan baru seringkali hanya dipisahkan oleh tindakan yang konsisten. Jangan menunggu sempurna. Jangan menunggu percaya diri. Jangan menunggu semua ketakutan hilang. Mulailah dari apa yang ada di depanmu hari ini. Satu langkah kecil yang dijalankan jauh lebih berharga daripada 1000 rencana yang hanya disimpan di kepala. Karena kesadaran tanpa tindakan hanya akan menjadi hiburan. Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan satu kalimat yang mungkin terdengar sedikit nyeleneh, tetapi layak direnungkan. Kalau niatmu berubah setiap minggu, jangan heran kalau rezekimu juga bingung harus datang lewat pintu yang mana. Lucu memang, tetapi bukankah sering seperti itu? Hari ini semangat, besok berhenti, lusa mulai lagi, minggu depan lupa lagi. Padahal kehidupan lebih menghargai orang yang berjalan pelan tetapi konsisten daripada orang yang berlari kencang lalu berhenti di tengah jalan. Sekarang saya ingin bertanya kepadamu, apakah hari ini kamu mendapatkan sudut pandang baru? Apakah ada satu pola kesadaran yang selama ini belum pernah kamu sadari? Dan yang paling penting, apakah kamu siap mulai melatihnya dalam kehidupan sehari-hari? Ingatlah, ketika kamu mulai berubah, biasanya rintangan juga ikut datang. Jangan takut. Rintangan bukan selalu tanda bahwa kamu berada di jalan yang salah. Seringkali rintangan justru hadir untuk melatih kemampuan yang sebelumnya belum kamu miliki. Setiap tantangan yang berhasil kamu lewati akan membuatmu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kamu terus melatih 5 pola kesadaran ini, manfaatnya tidak hanya terasa dalam urusan uang. Kamu akan lebih tenang menghadapi masalah keluarga, lebih bijaksana menghadapi pasangan, lebih sabar menghadapi anak-anak, lebih matang menghadapi konflik di pekerjaan, lebih kuat menghadapi masa sulit. Bahkan kesehatanmu pun seringkali ikut terbantu karena pikiran yang lebih tenang menghasilkan kehidupan yang lebih seimbang. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Berikan kami hati yang tenang ketika keadaan tidak sesuai harapan. Berikan kami pikiran yang jernih untuk melihat jalan keluar ketika masalah datang. Dan berikan kami keberanian untuk menjalankan hal-hal baik yang sudah kami pahami hari ini. Ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama, pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang kuat menghadapi ujian, dan pribadi yang mampu menjaga setiap rezeki yang Engkau titipkan. Lapangkan jalan kami, berkahi keluarga kami, sehatkan tubuh kami, kuatkan langkah kami, dan jadikan setiap proses kehidupan ini sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, tuliskan di kolom komentar pola kesadaran mana yang paling mengena di hatimu hari ini. Simpan video ini agar bisa kamu putar kembali ketika membutuhkan pengingat. Dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi agar manfaatnya semakin luas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel
sentuhan, hati nurani,